Kota tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama, adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad 16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya yang melimpah. Sejarah singkatnya, berdasarkan sumber dari Wikipedia, pada tahun 1527, Fatahillah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang kemudian dinamai Jayakarta, yang artinya menang besar. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Lalu pada tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando J.P. Coen. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, yang saat ini lapangan Fatahillah. Penduduk Batavia disebut Batavianen, kemudian dikenal sebagai suku Betawi, terdiri dari berbagai etnis yang menghuni Batavia. Sekilas tentang Taman Fatahillah. Terdapat sebuah air mancur segi 8 yang merupakan satu-satunya sumber air bagi masyarakat yang dibangun tahun 1743 dan dirobohkan pada abad 19. Pada tahun 1972, diadakan penggalian dan ditemukan fondasi air mancur lengkap dengan pipanya. Kemudian direkonstruksi untuk mengingat kembali di mana orang dahulu mengambil air minum. Dan pada tahun 1973, Pemda DKI memfungsikan kembali taman ini dengan nama baru, yaitu Taman Fatahillah, untuk mengenang Panglima Fatahillah, pendiri kota Jakarta. Tahun 1635, kota ini meluas hingga tepi barat Sungai Ciliwung, di reruntuhan bekas Jayakarta. Kota ini dirancang dengan gaya Belanda Eropa, lengkap dengan benteng, kastil Batavia, dinding kota, dan kanal. Kota ini diatur dalam beberapa blok yang dipisahkan oleh kanal. Batavia selesai dibangun tahun 1650. Pembangun Staduis atau Balai Kota Batavia dibangun tahun 1707 dan selesai pada 1710. Batavia kemudian menjadi kantor pusat VOC di Hindia Timur. Kanal-kanal diisi karena munculnya wabah tropis di dalam dinding kota karena sanitasi buruk. Kota ini mulai meluas ke selatan setelah epidemi tahun 1835 dan 1870, mendorong banyak orang keluar dari kota sempit itu menuju wilayah Weltevreden, yang sekarang daerah di sekitar Lapangan Merdeka. Batavia kemudian menjadi pusat administratif Hindia Timur Belanda. Tahun 1942, selama penduduk Jepang, Batavia berganti nama menjadi Jakarta dan masih berperan sebagai ibu kota Indonesia sampai sekarang. Tahun 1972, Gubernur Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan dekret yang resmi menjadi kota tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditunjukkan untuk melindungi sejarah arsitektur kota, atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di sana. Meski dekret gubernur dikeluarkan, kota tua tetap terabaikan. Banyak warga yang menyambut dekret ini, tetapi tidak banyak yang dilakukan untuk melindungi warisan era kolonial Belanda. Sebagai pemukiman penting, pusat kota, dan pusat perdagangan di Asia abad ke-16, kota tua Jakarta adalah rumah bagi situs bersejarah di Jakarta. Beberapa di antaranya Stasiun Jakarta Kota,
Museum Bank Mandiri, Museum Bank Indonesia, Museum BNI, Museum Seni Rupa dan Keramik yang merupakan bekas pengadilan Batavia. Museum Wayang, Toko Merah, Cafe Batavia, Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah yang merupakan bekas balai kota Batavia, di mana bangunan ini adalah bangunan yang paling eye-catching dari semua bangunan yang ada menurut kami. Selanjutnya adalah Lapangan Fathahillah. Dan Kali Besar Kanal Kota Tua alias Kali Krukut. Belakangan ini, sejak tahun 2020, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan Low Emission Zone di kawasan Kota Tua, sehingga kendaraan pribadi dilarang melintas di jalanan ini. Kalian bisa melakukan banyak hal di sini, di antaranya mengunjungi museum untuk mengetahui dan napak tilas kehidupan pada zaman kolonial. Kalian juga dapat foto-foto di sini dengan latar arsitektur kolonial. Kemudian kalian juga bisa menikmati suasana Kota Tua dengan mencoba kuliner di sini. Beberapa di antaranya Jakarta, Historia, dan Cafe Batavia. Sungguh bangunan yang ikonik yang kalau dikelola dan dirawat akan sangat bagus untuk mengundang turis lokal maupun turis internasional. Mungkin jalan raya yang terkena imbas low emission zone ini dibikin seluruhnya menjadi trotoar keramik. Mungkin jadi bagus banget kali ya. Sehingga mungkin Kota Tua bisa jadi sangat keren dan nyaman. Baik, terima kasih teman-teman karena sudah menyempatkan waktu untuk mampir di video kami. Mohon dukungan teman-teman untuk like dan subscribe channel ini, supaya kami selalu bersemangat membagikan informasi bermanfaat lainnya. Mentegas channel pamit, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.